Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan kali ini untuk menerangkan, merenungkan apa yang menjadi evangelium tanggal 18 Februari tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Infokapit. Tuhan memanggil kita menjawab, dan saya harapkan kita juga dalam pergaulan kita ini, Bapak Ibu saudara berkenan men-subscribe, like, dan membunyikan loncengnya, terutama menyebarkan video ini, semoga bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara yang terkasih ditentukan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10, bagian dari doa mohon ampun dan perlindungan yang didoakan oleh Daud. Mari kita baca Mazmur itu 10 ayat dari 22 ayat. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di almanak kita diusulkan tema daripada perenungan kita adalah Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berdoa itu adalah urat nadi daripada seorang percaya atau seorang beriman atau seorang beragama yang benar. Tapi berdoa itu Bapak Ibu saudara apa artinya? Tentu saja bercakap secara langsung kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak nampak, dan mengatakan apa isi hati si pendoa yang sering berupa pemuliaan Tuhan, penyeruan nama Tuhan, dan kemudian dibarengi dengan permohonan-permohonan atau permintaan kepada Tuhan untuk dikabulkan Tuhan. Dan kita berdoa selalu menyimpulkannya dengan amin, yang
bahasa Bataknya imetutu, bahwa kita benar dalam berdoa itu dan Tuhan benar akan menjawab, dan yang alamat permohonan kita adalah Tuhan juga yang benar. Doa itu benar kalau dialamatkan kepada Tuhan yang benar. Doa itu tak ada gunanya kalau tidak dialamatkan kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itu setiap pendoa harus tahu betul siapa Tuhannya dan mengenal Tuhannya itu secara pasti. Kita ini orang Kristen disuguhi dengan berbagai nama, baik nama Alkitabiah dalam bahasa aslinya maupun nama terjemahan dari nama Tuhan itu. Dan kadang orang atau ada orang yang mempersoalkan, siapakah di antara nama ini yang saya panggil? Kita yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan terjemahan namanya juga Dia mengerti itu panggilan untuknya kalau kita beriman sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Dan kalau memang nama misalnya Tuhan kurang memastikan diri kita sebagai Tuhan yang dapat menjawab doa kita, sehingga lebih senang menyebut nama Tuhan dalam bahasa aslinya, ya panggil aja dia Jehovah atau Yahweh Elohim. Kalau kita kurang pasti memanggilnya sebagai Theos atau Kuriakos, panggil aja dia bahasa Alkitabiah Adonai. Theos itu Elohim atau Jehovah atau Yahweh. Jadi kita bisa memilihnya sesuai dengan gerakan kita untuk bergaul dengan Tuhan. Tapi harus kita yakin siapapun nama Tuhan kita itu yang kita panggil di dalam doa kita sesuai dengan Alkitab berbahasa asli, Ibrani atau Yunani, atau dalam bahasa terjemahannya, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Nias, dan lain-lain. Ada ratusan bahasa daerah di Indonesia dan ada ratusan terjemahan nama Tuhan. Itu pun kita panggil dengan keyakinan bahwa yang kita panggil adalah Tuhan kita sebagaimana diberitakan di dalam Alkitab. Doa kita pasti ada yang mendengarkannya. Jadi jangan ragu ya untuk menyampaikan doa kepada sembahan kita sesuai dengan nama Tuhan kita berdasarkan Alkitab berbahasa asli atau berbahasa terjemahan. Itu yang pertama perlu kita ketahui. Jadi yang kedua, Daud kita tahu siapa. Dia sebenarnya termasuk orang yang memulai peribadahan yang sungguh di tabernakel Tuhan di Yerusalem sebelum bait Allah atau bait suci didirikan. Bait itu atau tabernakel itu kita katakanlah tempat disimpannya tabut perjanjian, di mana loh Tuhan dan tongkat Musa ada di dalam. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Daud kita tahu seorang pemberani, mantan gembala kambing domba ayahnya Isai, dan kemudian dipanggil menjadi panglima tentara Saul dan berhasil mengalahkan orang-orang Filistin, musuh bangsa Israel pada awal kerajaan bangsa Israel. Dan dia juga menjadi mantu daripada Raja Saul dari putri Saul Mikal. Lalu dia selalu menang melawan
Filistin, walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul karena rasa cemburu. Cemburunya karena Saul menginginkan anaknya Jonathan lah sebenarnya yang meneruskan tahtanya. Ini soal dinasti ini. Tapi dia sudah dengar bahwa Samuel yang meninggalkan Saul telah mengurapi Daud, sehingga Saul berusaha untuk melenyapkan Daud. Namun Tuhan menggagalkan semua niat itu. Dan pada akhirnya Daud membentuk suatu kerajaan kecil, tandingan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Saul yang berpusat di Hebron. Ya. Jadi dia 7 tahun memerintah di sana sebelum menjadi raja seluruh orang Israel. Kemudian dia setelah menjadi raja orang Israel untuk keseluruhan yang 13 marga itu, 12 anak Yakub dan 1 marga Yusuf menjadi 2 marga. Dan dia memerintah bangsa Israel untuk selama dia masih hidup sampai tua. Dalam pemerintahannya itulah banyak pergumulan, sehingga dia sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Sama seperti kita, dalam setiap perjalanan hidup kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu adalah jalan Tuhan. Mari kita periksa dulu sebentar siapa Tuhan yang dikenal oleh Daud dalam doanya ini. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Jehovah atau Yahweh itu diterjemahkan dengan Tuhan. Jadi yang dipanggil Daud dalam doanya adalah Jehovah atau Yahweh atau Tuhan. Elohimnya Daud, yang diyakini juga seperti Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang diterjemahkan lain dengan Allahku. Dia tentu saja adalah alamat doa yang tepat dan yang mampu memberikan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan, baik dalam memerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang dipanggil oleh Daud itu adalah Tuhan yang tidak mau mempermalukan orang yang berdoa penuh percaya kepadanya. Daud telah tahu itu dari sejarah kakek moyangnya. Tuhan yang dipanggil Daud itu adalah Tuhan yang punya kebenaran mutlak, yang mau mengajarkan kebenaran-kebenarannya sebagai tuntunan hidup. Tuhan yang dipanggil oleh Daud dalam doanya itu adalah Tuhan yang penuh rahmat, Elohim yang menyelamatkan dirinya, Tuhan yang dinanti-nantikannya untuk menjawab permohonan-permohonannya setiap hari. Tuhan yang dipanggil Daud itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dan itu sudah sejak purbakala. Jadi Daud sekarang hanya tinggal memanggil, meminta agar Tuhan memberikan kasih setianya dan rahmatnya itu kepada Daud. Ya. Dan Tuhan yang dipanggil oleh Daud itu adalah Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa, baik dosanya sewaktu muda maupun dosa kepemudaannya. Dan Tuhan yang dipanggil oleh Daud itu adalah Tuhan yang kasih setia dan kebenarannya ada dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang dipanggil oleh Daud itu adalah Tuhan yang maha baik, yang mau mengingat
pendoa yang memanggil namanya. Itulah Tuhan yang dipanggil oleh Daud, dan kita pun dalam berdoa harus yakin siapa Tuhan kita itu. Dan Tuhan yang kita kenal, yang memperkenalkan Jehovah Elohim, Yahweh Elohim itu, atau Tuhan Jehovah Sebaot, adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Dan dari pemberitaan Yesus Kristus dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan itu justru menjawab apa yang dimohon oleh Daud dalam Mazmurnya ini, yakni jalan yang perlu ditempuh oleh orang percaya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan, yang melihat aku adalah sudah melihat Bapa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya satu dengan Bapa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ajaran-ajarannya adalah ajaran Tuhan yang sudah dikenal dan kemudian diperbaharui dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Makanya kita berdoa selalu, ya, seperti diajarkan Tuhan Yesus. Berdoalah di dalam nama aku sehingga apa yang kau minta akan dikabulkan, katanya. Jadi kita tidak sia-sia berdoa. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara penyertaan Tuhan dan petunjuk Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Daud di dalam segala pergumulannya, bagaimana menyikapi kebencian Saul, bagaimana menyikapi pemerintahan terhadap bangsa Israel setelah dia bentuk kerajaan di Hebron, bagaimana menyikapi dan memerintah setelah dia menjadi Raja Israel Raya, dan setelah dia punya anak-anak yang besar dari berbagai istrinya, bagaimana menyikapi persaingan-persaingan di antara anak-anaknya untuk merebut tahta, dan banyak lagi yang dia pergumulkan sehingga dia sangat membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Dan dia sangat percaya bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan jalan yang benar, petunjuk yang benar, dan ajaran yang benar, agar dia dapat memerintah dengan penuh hikmat dan kerajaannya tidak seperti kerajaan Saul, atau tahtanya tidak seperti tahta Saul diputus di tengah jalan, melainkan ada keturunan-keturunannya yang meneruskan pemerintahannya. Walaupun kita tahu bahwa pemerintahan keturunan Daud itu sampai pembuangan kepada Babel, tetapi pemerintahan tahta Daud itu dilanjutkan di dalam diri Yesus Kristus yang mendirikan kerajaan surga di dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Daud tidak kecewa dalam menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak mendapat malu. Ya. Dua ini disampaikan sewaktu dia bergumul bagaimana menyikapi pemberontakan anaknya Absalom. Dan juga didoakan lagi bagaimana dia menyikapi pergantian dirinya menjadi untuk diganti oleh anaknya Salomo, padahal Adonia juga ingin menjadi raja. Dan dia inginkan atas petunjuk-petunjuk dari Tuhan agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara keturunan-keturunannya tersebut. Betapa pentingnya jalan dari Tuhan kita ketahui. Dan jalan itu bukan asal jalan. Bukan hanya seperti jalan di desa-desa kita, bisa hanya mengantar ke desa kita. Bukan hanya jalan seperti jalan tol yang sedang dibangun gencar-gencar di Indonesia dan sudah luar biasa
di Eropa, di Rusia, di Cina, dan lain-lain. Jalan seperti itu hanya mengantar kita ke suatu tempat, dan bukan hanya jalan yang menuju Roma yang dikatakan orang beribu-ribu jalan ke Roma yang bisa mengantar ke pusat Roma. Jalan yang kita butuhkan itu bukan hanya jalan darat, jalan laut, atau jalan udara yang harus hinggap di bumi ini. Jalan yang kita butuhkan itu adalah jalan kehidupan, way of life, yang mengatur kehidupan kita di dunia ini. Kita mendapat kebahagiaan, kita mendapat keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera, dan yang mengantar kita untuk hidup dalam kerajaan surgawi di dunia ini, lalu nanti berujung di jalan di kerajaan surga kekal, di surga tempat Tuhan Yesus memerintah selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mungkin yang satu-satunya penghalang kita untuk menyampaikan doa kita adalah dosa kita. Dosa kepemudaan dan dosa waktu muda itu memang. Dosa kepemudaan selalu ada kaitannya dengan seksual, penyalahgunaan seks. Dan Daud juga pernah berdosa sewaktu dia menginginkan Batseba menjadi istrinya. Namun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita kenal itu adalah Maha Pengampun dan yang memberikan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dan itu sudah dilakukan di dalam Yesus Kristus. Maka sewaktu kita pun berdoa, jangan lupa pertama-tama untuk memohon pengampunan dosa kita. Dosa yang kita tidak tahu dan dosa yang kita tahu dan sengaja kita lakukan. Itulah yang kita lakukan dalam setiap ibadah kita. Bahwa kita setelah dibuka ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan menyambut kita. Lalu kita memohon pengampunan dosa kita, dan barulah kita dengar pemberitaan Injil, dan kita mengaku iman kita, lalu ada penjelasan Injil lagi berupa khotbah, dan kita terima akhirnya berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu jaminan kepastian bahwa doa kita akan didengarkan oleh Tuhan, dan kita tidak sia-sia datang menyembah Tuhan kita di rumah ibadah tempat kita memuja namanya. Tuhan kita itu baik dan benar. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dan orang yang baik, orang yang benar, agar semuanya berjalan di jalan yang benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, ya, itulah yang kita temukan di dalam ajaran Tuhan Yesus yang semakin memperdalam ajaran perjanjian lama dan tidak mengganti ajaran Musa seperti dilakukan oleh agama-agama lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Dia menuntun kita, membimbing kita orang-orang rendah hati menurut hukumnya, dan mengajarkan jalan kepada orang-orang yang rendah hati, agar orang rendah hati semakin rendah hati dan bisa menjadi berkat kepada orang lain. Orang-orang sombong, walaupun diberikan pengajaran, dia selalu menghindar dari situ, dan akhirnya dia akan semakin sombong, dan jalannya jalan sendiri, lalu pada akhirnya terjerembab ke jalan buntu, dan dijatuhkan ke dalam neraka pada penghakiman terakhir nantinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kasih setia adalah kasih yang tidak pernah putus-putusnya. Ada agape, ada hesed, semua kasih. Kasih agape itu adalah kasih yang selalu mengampuni kita dan memberikan apa yang kita mohonkan. Kasih setia itu adalah kasih yang terus berkesinambungan diberikan kepada kita, dan Tuhan menepati janji-janjinya kepada kita. Tentu saja respons kita untuk kesetiaan dan kebenaran Tuhan itu, kita harus berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan Tuhan. Makanya walaupun kita sudah Kristen, kita tidak buang hukum yang 10 itu, hukum-hukum Musa, dan
Memang sering kita gantikan pembacaan hukum-hukum Taurat itu dengan ayat-ayat perintah yang dikatakan yang ada di dalam perjanjian baru. Hukum kasih yang kita kenal dari Tuhan adalah kasihilah ya Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita, dan kita harus berpegang pada hukum ini dan hukum perbuatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai penyempurnaan daripada seluruh hukum-hukum dalam perjanjian lama, yakni perbuatlah kepada orang lain apa yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. Semua hukum dipenuhi dengan hukum yang ini, Bapak Ibu Saudaraku, hukum perbuatan ini. Oleh karena itu, kita yakin dengan kesetiaan kita menjawab panggilan Tuhan kita kepada kita, kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Dan kepada bangsa Indonesia juga sudah diberikan petunjuk jalan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, kemudian bangsa yang beriman, berbangsa, bertanah air, dan bermasyarakat. Hukum itu diejawantahkan di dalam apa yang kita sebut dengan Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kemudian Tuhan telah menuntun bangsa kita untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan bangsa Indonesia sudah berhasil merevisinya agar semakin lebih baik. Dan tentu saja karena itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa setia bernegara dengan way of life Indonesia ini, Pancasila ini, dan menjalankan undang-undang itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah kita telah mengadakan pilpres dan pemilu, dan nanti akan mengadakan pilkada juga, agar kita benar-benar bisa hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena di negara Pancasila kita ini, setiap umat beragama, setiap golongan atau setiap kelompok umat beragama bisa berhak mengatur hidupnya sesuai dengan hukum yang berlaku di agamanya, dan tidak bertentangan itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, mudah-mudahan hasil pilpres, hasil pemilu kali ini membuat Indonesia sejahtera, sehingga Tuhan kita dimuliakan dan kita bisa benar-benar hidup sebagai orang yang merdeka, yang dimerdekakan pertama-tama oleh Tuhan dan kemudian oleh perjuangan bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua, dan ingatlah, jalan Tuhan telah ditunjukkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Tugas kita sekarang adalah menjabarkannya sesuai dengan adat kita, sesuai dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila, yang sangat indah itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kami, dan Engkau tidak mempermalukan kami umat-Mu. Kami akan semakin dekat kepadamu dan berjuang untuk menjalankan kebenaran-Mu di dalam hidup kami bernegara. Tuntunlah pelaksanaan penghitungan suara hasil pilpres dan pemilu kami, Tuhan, untuk bisa berjalan jujur dan adil, dan tidak ada penipuan-penipuan dalam pengumpulan suara. Dan siapa yang menang itu, Tuhan, akan terus setia kepada ideologi bangsa kami dan Undang-Undang Dasar negara kami.
Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang Kau berikan. Sempurnakanlah doa kami yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.